Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Bapak Ibu umat Dharma yang saya cintai, pertama-tama marilah kita haturkan puji astungkaru kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya lah, walaupun di tengah-tengah masa COVID-19 kita masih diberikan kekuatan, sebuah spirit, sebuah kesehatan untuk melakukan segala aktivitas kita dengan keadaan yang lancar. Bapak Ibu umat Dharma yang terkasih, sebelum saya lanjut, ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwasanya Uiting tresno jalaran saka kulino, yang artinya rasa cinta dan kasih sayang akan tumbuh bila mana ada sebuah kebiasaan. Maka dari itu, pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya, agar nantinya tumbuh cinta di antara kita dan bukan dusta yang tumbuh di antara kita. Nama saya Dimas Tio Pakusadewo. Asal saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya kuliah di Stah Negeri Empu Keturan Singaraja, Prodi Penerangan Agama Hindu. Umat Dharma yang terkasih, era global merupakan era di mana zaman semakin tidak menentu. Banyak orang-orang yang sekarang ini mulai meninggalkan ajaran-ajaran agama yang seharusnya sudah tertanam sejak dini. Nah, realita yang terjadi di dalam masyarakat, banyak sekali perilaku-perilaku yang kurang baik. Banyak sekali yang saling menjelekkan, saling menjatuhkan antara umat manusia. Lalu, pertanyaannya adalah, kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Sebagai generasi muda Hindu, apa yang perlu kita lakukan ke depannya agar perilaku masyarakat tersebut dapat kita rubah? Maka dari itu, pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul Pentingnya Susila dalam Hidup Manusia. Umat sedharma yang terkasih, sudah kita ketahui bersama bahwasanya susila merupakan sebuah tingkah laku yang baik, di mana ini sebagai dasar kita sebagai umat Hindu untuk terus berbenah, terus belajar ke depannya. Akan tetapi, di era global ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, yang mana sudah mengesampingkan ajaran susila sebagai ajaran dasar agama Hindu. Masyarakat di era ini mulai acuh sekali terhadap ajaran agama. Salah satu contohnya, sudah ada ajaran agama, akan tetapi untuk menjelekkan orang lain adalah hal yang mudah bagi mereka. Untuk mengintimidasi orang lain, bahkan manusia di era global ini tidak sungkan untuk menjatuhkan orang lain dengan tujuan pribadinya. Umat sedharma yang terkasih, penting sekali kita dalam menanamkan ajaran Trikaya Parisuda dalam diri kita sejak dini, yang mana Trikaya Parisuda merupakan 3 perbuatan yang disucikan, yang bagian-bagiannya yakni manajika, uwacika, dan kayika. Manajika merupakan pikiran yang disucikan, uwacika merupakan perkataan yang disucikan, dan yang terakhir adalah kayika, yakni perbuatan yang disucikan. Nah, di sini kita dapat mengambil contoh yang sederhana pada bagian manajika parisuda. Jangan sekali-kali kita berpikiran buruk terhadap orang lain. Jangan sekali-kali kita memikirkan ego kita terhadap orang lain. Karena ajaran manajika mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa merasakan tulus ikhlas, berpikir positif terhadap orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu umat sedharma,
Yang kedua adalah ajaran wajika parisuda, yakni bertutur kata yang baik. Yang mana pada era ini, untuk manusia bertutur kata yang baik itu sebuah hal yang sangat sulit sekali. Dalam kegiatan sehari-hari saja, bahkan di tempat suci saja, kita sering sekali melantunkan atau mengucapkan kata-kata yang sangat kotor. Padahal sudah sangat jelas Trikaya Parisuda mengajarkan kepada kita untuk membenahi tutur kata kita, agar ajaran wajika ini dapat meresap, dapat kita tanamkan dan kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah Kayika Parisuda, yakni perbuatan yang disucikan. Saya rasa ini sangat selaras dengan pembahasan kita dari awal tadi, yang mana susila, tingkah laku yang baik, ini sangat sejalan sekali dengan ajaran Trikaya Parisuda, Kayika Parisuda, yang mana perbuatan yang sangat disucikan. Maka dari itu teman-teman, perlu sekali kita tanamkan sejak dini kepada diri kita sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain. Jangan sampai kita berbuat yang berdasar kepada adharma. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, kita menyakiti makhluk hidup yang lain, karena itu sebenarnya tidak cocok sekali bila mana kita belajar agama Hindu tepatnya pada ajaran Trikaya Parisuda. Umat sedharma yang terkasih, susila mengajarkan kepada kita untuk terus berbenah, untuk terus maju, untuk terus berbuat dengan berlandaskan pada ajaran Dharma. Ini semua juga tidak terlepas pada ajaran Trihitakarana, yakni 3 penyebab sebuah kebahagiaan, yang pada bagiannya yakni parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan yakni hubungan antara manusia dengan para dewa atau ide Sang Hyang Widewasa. Pawongan merupakan hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang terakhir adalah palemahan, yakni hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Perlu diketahui teman-teman, apabila ketiganya ini dapat kita seimbangkan, maka ajaran susila pasti akan mampu kita terapkan pada diri kita sehari-hari. Parahyangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita trisandia setiap hari, kita ngaturang canang setiap hari, kita ngejot setiap hari. Itu merupakan sebuah lambang bahwasanya kita sudah menghormati para dewa dan ide Sang Hyang Widewasa. Yang kedua adalah pawongan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, yang mana sangat pas sekali di era ini. Hubungan manusia mulai tidak seimbang. Maka dari itu kita sebagai generasi muda Hindu patut sekali untuk menanamkan ajaran pawongan ini dalam diri kita sehari-hari, yang mana kita harus mampu memiliki cinta kasih terhadap sesama manusia. Kita harus mampu saling menghormati antara manusia. Karena apa? Ketika itu terjadi, tidak usah kita mencari susila yang jauh-jauh, karena susila akan menghampiri kita sendiri dalam keseharian kita. Yang terakhir adalah palemahan, yakni hubungan kita dengan alam sekitar. Yang mana pada kasus yang terbaru ini, bahwasanya ada provokasi-provokasi di sana. Ada provokator yang membilang bahwasanya Hindu menyembah patung, Hindu menyembah pohon. Akan tetapi kita sebagai agama Hindu, kita sebagai pemuda Hindu di sini, jangan sampai kita terprovokasi karena kata-kata tersebut. Kita menyembah tumbuhan itu bukan berarti kita menuhankan tumbuhan. Akan tetapi di sana kita menyembah, kita menghormati spiritnya, spirit untuk menghidupi tumbuhan tersebut, yang mana tumbuhan ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk menyeimbangkan ketiganya tersebut. Karena bila mana kita mampu menyelaraskan ajaran Trihitakarana ini, maka dipastikan kehidupan kita, kehidupan beragama di masyarakat akan sangat seimbang.
umat sedharma yang terkasih, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik di era global ini. Jangan hanya kita berpatokan terhadap canggihnya teknologi komunikasi, akan tetapi kita harus canggihkan juga yang ada dalam diri kita dengan berperilaku baik dan saling menghormati antara umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om.